Baik, kita lanjut. Proses berikutnya adalah capacity management. Nah, capacity management itu apa? Nah, proses goals-nya atau tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita tidak terlalu banyak kelebihan capacity atau tidak terlalu banyak excess capacity. Ya, nyiapin server untuk 5 tahun sebenarnya cukup 100 giga, tapi cuma tambah 50% untuk dapat 1 tera, itu kan buang-buang uang, gitu ya. Karena apa? Karena harus cost justifiable. Jadi kapasitasnya itu sesuai dengan yang sekarang ataupun beberapa waktu ke depan, tapi sekali lagi harus efisien. Jangan sampai membeli yang kita tidak butuhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi bisnis nggak butuh terlalu banyak kok 5 tahun ke depan, maka ya proyeksinya atau ekstrapolasinya kalau dalam capacity itu ya tidak lebih dari kebutuhan bisnis, tidak terlalu banyak berlebihan. Reserve boleh, tapi jangan berlebihan. Atau karena naik dari 100 giga ke 1 tera itu kecil, jadi akhirnya dibeli juga seperti itu. Padahal 100 giga aja sudah cukup banget. Nah, itu contoh ilustrasi kapasitas yang disediakan secara efisien. Bapak Ibu sekalian, menyeimbangkan capacity management itu penting bagi sebuah organisasi IT. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan dengan kapasitas atau sumber daya itu harus imbang, tidak boleh berlebih di satu sisi. Terlalu ngirit juga tidak boleh kalau memang kebutuhan bisnisnya besar gitu. Jadi cost dan resource itu seperti timbangan ya, jadi harus seimbang. Jadi biayanya besar, ya resource-nya juga bisa besar, memang kebutuhannya besar. Tapi kalau misalkan biayanya kecil, ya resource-nya kita tidak perlu banyak-banyak, nego ke bisnis, jangan terlalu banyak ya Bu. Kita tidak terlalu banyak nih alokasi biaya untuk space misalkan. Tapi didiskusikan. Kemudian supply dan demand. Jadi supply-nya banyak, pasti demand-nya juga tidak terlalu tinggi biasanya, atau supply-nya berlebihan tidak sesuai dengan demand yang kecil, maka apa? Maka tidak akan efektif cost-nya. Akan mahal, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita harus menjaga antara cost, resource, supply, dan demand. Apalagi kita belajar di sesi sebelumnya, 2 sesi sebelumnya kalau nggak salah, yang disebut dengan demand management. Jadi untuk mengintervensi si customer bahwa Anda minta terus-terusan nih, minta printer, minta aplikasi, minta report dan sebagainya. Sama dia, stop dulu, jangan dikasih dulu. Saya cek dulu. Sebetulnya kebutuhan Anda tuh apa? Masuk ke demand. Oh, seperti ini. Maka supply-nya yang tadinya A, B, C, C-nya nggak perlu lagi deh. B-nya cukup 1, A-nya yang tadinya 1 jadi 2 ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita menjaga keseimbangan antara supply yang diberikan dengan demand dari user, bahkan usernya kita intervensi oleh si demand manager supaya mengutilisasi yang ada dan seterusnya. Itu adalah fungsi demand management. Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Proses capacity management itu terdiri dari beberapa proses yang umum ya, secara garis besar. Itu ada namanya mekanisme untuk mereview current capacity dan current performance. Jadi sekali lagi saya ulang, di dalam capacity management itu ada 2 aspek, yaitu kapasitas dan kinerja atau performance. Nah, kalau kita bicara terkait dengan review, berarti kan hasilnya kita bisa tebak. Ini cukup atau tidak nih, gitu ya. Dilihat dari mana? Dia bisa refer ke data monitoring, dan juga dia bisa produce report terkait dengan hasil assessment dari kapasitas saat ini atau kinerja saat ini. Tentunya hasil assessment itu kita improve dong, ya. Kalau yang perlu diimprove, kalau yang tidak ya nggak usah. Untuk memastikan bahwa kapasitas ini tersedia sesuai dengan kebutuhan dari sisi customer atau user. Kemudian di-assess, disepakati bahwa oh ternyata requirement capacity Anda untuk setahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun seperti apa ya. Itu masuk ke forecast namanya. Ke capacity planning. Dan pastikan ada penyusunan atau diterbitkannya rencana kapasitas yang baru. Setelah apa? Setelah kita review, 1, kemudian kita improve,
kemudian kita sepakati, maka ada capacity plan baru lah setiap tahun sekali misalkan. Nanti setahun berikutnya direview lagi seperti itu, cyclic ya, atau siklus ya dalam satu siklus. Nah, output-outputnya tadi ada capacity dan performance data atau report, bisa jadi diambil dari monitoring tools atau ticketing atau dibuat sendiri, bisa juga kita bisa proyeksi untuk kebutuhan kapasitas ke depan, termasuk biaya dan sebagainya, juga semuanya ini, 1 dan 2 ini dituangkan di dalam capacity planning. Jadi itu yang dilakukan dalam mekanisme untuk penyusunan capacity planning ya, dalam konteks capacity management.